Perkenalkan, nama saya Sherly Marlina, NPM 1942033, kelas 2 AKMA. Jadi, saya akan menjelaskan jawaban dari soal TS yang saya kerjakan. Yang pertama itu nomor 1. Di sini kita diberikan informasi mengenai kos-kos milik mini company. Jadi di sini kita disuruh buat COGM, COGS, dan income statement. Jadi pertama itu kita kelompokkan dari semua yang ada di list di soal itu. Kayak ini, depreciation expense, administration equipment, itu masuk ke general and administration expense. Yang di bawahnya lagi, depreciation expense, plant equipment, itu masuk ke overhead dan lain sebagainya. Jadi kita langsung aja buat COGM nya. Yang pertama kita hitung direct material. Si direct material itu pertama kita masukin beginning inventory-nya dulu. Beginning inventory-nya itu kita dapat dari ini, raw material yang beginning. Nah, terus kita tambahin sama purchase material. Purchase materialnya itu kita dapat dari ini, di sini 450. Si ditambah jadi 1 juta. Kemudian kita kurangi dengan ending inventory-nya 750. Jadi total akhir dari direct material ini 250.000. Untuk direct labor ini kita ambil dari direct labor ya. Direct labornya itu ini. Kita ambil dari direct labor salaries expense. Selanjutnya kita masuk ke OH, kita hitung OH. Kan tadi udah ada pembagian-pembagiannya, mana yang masuk OH, mana yang masuk GA expense, mana yang masuk sales expense gitu. Jadi kita tinggal masukin aja. Ini angka-angkanya itu berdasarkan yang data yang di atas. Ini ada depreciation expense, plant equipment, and expense plan, and indirect material. Indirect material ini masuk ke overhead karena dia itu material tidak langsung. Sedangkan yang kita hitung di atas itu adalah material yang digunakan secara langsung, bukan material yang tidak secara langsung. Jadi masuknya ke overhead. Lalu ini supervisor salaries expense. Kenapa dia masuk ke overhead? Karena supervisor itu nggak langsung. Jadi supervisor salaries expense itu masuk ke overhead karena supervisor itu bukan tenaga kerja langsung, dia tidak bekerja langsung membuat produknya, jadi masuk ke overhead cost. Lalu selanjutnya utilities expense. Ini total overhead costnya 432.000. Ini sama dengan yang saya jawab di lembar jawaban utara saya. Selanjutnya kita totalin semua. Ini kita totalin dari total direct material, direct labor, sama overhead cost-nya. Jadi didapat 1.032.000. Kemudian kita tambah dengan beginning WIP. Beginning WIP kita dapat dari yang data di atas itu, kita tambahin lagi. Jadi total semua tadi itu ditambah dengan beginning WIP, didapat 1.712.000. Kemudian masukkan ending WIP di sini. Lalu ini total COGM-nya jadinya total manufacturing cost-nya dikurang dengan ending WIP. Jadi didapat 1.292.000, sama dengan yang di lembar jawaban saya. Selanjutnya kita hitung COGS. COGS ini kita hitungnya pertama kita masukin finish good. Beginning finish good itu kita dapat dari data yang di atas itu. Ini dari data yang di atas 350.000. Oke, benar. Lalu COGM nya kita masukin aja dari yang ini tadi 1.292.000.
Jadi kita tambahin beginning finish good-nya ditambah COGM, lalu total yang ini kita kurang dengan ending finish good. Ini dari atas, si COGS nya itu 912.000, ini sama ya. Lalu income statement-nya, di income statement ini kan kita masukin sales sama expense. Jadi salesnya itu ini sales dari data yang di atas, ini COGS-nya, ini dikurang sales discount karena dia mengurangi sales kan. Jadi total salesnya ini sales ditambah COGS dikurang dengan sales discount, si 1.547.000. Lalu expense-nya kita tinggal masukin expense yang tadi ada di data di atas, kita masukin semua. Ini yang tadi udah masuk di overhead cost, kita nggak usah masukin lagi di expense yang buat income statement. Sini kita totalin expense-nya, totalnya segini. Jadi kita tinggal ngurangin aja, mau dapat profit loss-nya kita kurangin dari total sales dikurang sama total expense. Jadi kita dapat profitnya 1.096.000. Ini ya, sama. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini soalnya kita disuruh bikin accounting based costing. Jadi ini dikasih tahu ada model A sama model B, unit produce-nya dan lain-lain, dan overhead cost-nya. Sini saya pindahin ke bawah biar lebih gampang. Pertama-tama kan nomor 1 diminta compute the overhead cost per unit for each product using a plan-wide rate, ya kan. Based on direct labor hours. Jadi pertama kita cari rate-nya dulu. Cari rate-nya itu total OH cost dibagi, maaf ya ini salah tulis, dibagi sama direct labor hours. Kenapa dibagi sama direct labor hours? Karena di soal dimintanya based on direct labor hours. Jadi ini nih ya, saya buktikan K30 itu yang ini total OH cost-nya dibagi dengan total DLH. Total DLH ini didapat dari direct labor hours yang model A ditambah dengan model B. Jadi rate-nya kita dapat $3 ya. Selanjutnya kita bikin overhead assignment-nya untuk mencari unit cost-nya. Jadi kita bikin seperti ini. Ini 140.000 dikali 3 ini didapat dari ini direct labor hours-nya. Jadi kan yang model A itu direct labor hours-nya sebesar 140.000. Ini kita kalikan dengan rate-nya. Jadi didapat 420.000. Dan yang model B 300.000 ini kita kalikan dengan rate-nya, jadi 900.000. Jadi total applied OH masing-masing model tuh ini sebesar ini yang tertera ini. Lalu kita masukin unit produce karena kita mau hitung unit cost. Jadi kita masukin unit produce-nya. Unit produce-nya itu kita dapat dari soal ini. Yang model A unit produce-nya 30.000 dan yang model B unit produce-nya 300.000. Jadi kita masukin ke yang bawah ini. Untuk dapat cost per unitnya kita bagi total applied OH-nya dibagi dengan unit produce. Jadi yang model A didapat $14 dan yang model B didapat $3. Untuk yang soal nomor 2, ini kan diminta using activity based costing, ya kan. Jadi kita bikinnya berbeda karena metodenya beda. Yang pertama itu plan wide, yang ini ABC. Jadi kita hitung rate-nya dulu pertama. Kan yang di atas ini di soal kita ada dikasih tahu nih,
ada mesin hours, production runs, inspection hours, maintenance hours. Jadi di ABC ini kita hitungnya itu per ininya activity. Jadi nanti yang overhead cost-nya itu bakalan dibagi sama activity yang ada di soal ini. Jadi kita masuk aja. Ini machiningnya. Jadi machining dibagi, ini machining ini OH cost-nya dibagi sama mesin hours activity-nya. Jadi didapat nih, kita buktikan dulu. Nih, machiningnya 320 kan diambil dari OH cost, terus dibagi sama ini machining hours. Ini itu model A ditambah model B. Jadi kita dapat 1,45454545. Kita ambil 3 angka di belakang koma aja. Jadi 1,454. Sama dengan yang di lembar jawaban saya. Begitu juga dengan setup cost, inspection cost, dan maintenance. Jadi setup cost-nya 3.600, inspection-nya 140, dan yang maintenance 3,6. Jadi kita bikin overhead assignment-nya karena diminta unit cost-nya juga kan. Jadi kita masukin aja. Ini sebenarnya mirip kayak yang tadi plan wide, cuma plan wide itu kan direct labor hours-nya yang dihitung. Kalau ini dia per activity-nya, kayak ini machining. Ini rate-nya dikali dengan itu tadi activity yang ada di soal. Ini kan 20.000 nih. Kita buktikan ya. Machining. Kita kalikan dengan, jadi ini didapat ini ya, hasilnya dari yang rate dikali dengan activity per modelnya. Ini masing-masing ini setup cost, yang ini inspection cost, ini maintenance-nya. Jadi total cost-nya ini kita dapat, kita tambahin aja per modelnya. Yang machining segini, setup cost gini, inspection sama maintenance gitu. Sama juga dengan yang model B. Udah dapat total cost-nya, kita masukin unit produce-nya. Unit produce-nya itu sama kayak yang tadi kita pakai di plan wide dari soal itu juga. Ini ya. Yang ini. Jadi udah kita masukin, kita hitung unit cost-nya. Hitung unit cost-nya itu ya kita bagi kayak tadi. Total cost-nya itu kita bagi dengan unit produce. Jadi kita dapat hasilnya segini. Kita akan ambil 3 angka di belakang koma aja, terus gak usah dibulatin. Si hasilnya 10,702 untuk yang model A, dan yang model B 3,329. Ini sama dengan lembar jawaban saya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini soalnya cost behavior. Jadi di sini kita disuruh pakai high low point. Jadi kita langsung aja, yang A ini kan disuruh cari high point sama low point-nya. Jadi kita lihat dari soal. Kita cari yang low point itu yang paling rendah. Nih, yang Januari 35 kan. Nggak ada yang lebih rendah lagi, dan total cost-nya juga paling rendah. Dan yang untuk paling tinggi itu bulan Maret. Nih 557, dan total cost-nya 8.640. Kita masukin. Kita turunkan. Jadi jawabannya yang A ini. Untuk yang B, kita disuruh cari fixed cost-nya. Untuk mencari fixed cost, kita harus tahu rate-nya dulu. Jadi kita cari rate-nya. High cost dikurang low cost dibagi high output kurang low output. Ini maksudnya high cost ini kan ini 8.640, kita kurangi dengan ini yang low cost 770, kemudian dibagi 557 dikurang 35. Ini seperti ini. Jadi kita dapat hasilnya kan kita ambil 3 angka di belakang koma tanpa dibulatkan. Jadi 15,076.
Kemudian kita cari fixed cost-nya. Ini di sini saya memakai high. Nah, high cost-nya ini kita dapat dari yang ini tadi, yang di bulan Maret. Jadi kita masukin dulu rumusnya. Cost itu kan kita dapatnya dari total fixed cost ditambah dengan ini variable cost ya. Variable cost-nya itu kita dapat dari rate dikali output. Output itu ini, yang repairing mesin ini. 557 sama 35. Karena saya pakai high point, di sini outputnya adalah 557. Kita masukin aja. Cost-nya kan kita udah tahu nih. Yang high point 8.640 kita masukin di sini. Kemudian ini X. Kenapa X? Karena kita mencari fixed cost-nya. Kita belum tahu fixed cost-nya berapa. Lalu masukin aja ini rate-nya dikali dengan high point yang outputnya. Ini hasilnya segini. Fixed cost-nya ini kita pindahin yang X-nya jadi di sebelah kiri. 6.000 ini yang total cost-nya ini kita kurangi dengan yang tadi hasil dari perkalian rate dengan output. Jadi kita dapat 242,668. Ini sama dengan yang saya jawab di lembar jawaban ujian saya. Lalu cost formulanya. Cost formulanya ini kita tinggal masukin yang tadi kita udah cari aja. Kita masukin yang tadi, rumusnya cost sama dengan fixed cost sama tambah rate kali output. Kita masukin angkanya, kan kita udah tahu fixed cost-nya berapa. Fixed cost-nya itu ini. Jadi kita masukin aja 242,668 ditambah dengan ini. Rate-nya kan kita udah tahu juga. Jadi kita masukin dalam kurung 15,076 dikali dengan output bulan tertentu. Kenapa bulan tertentu? Karena kita belum tahu kan output bulan yang akan kita cari itu berapa. Jadi kita tulis saja dulu kayak gini. Nanti kalau udah tahu, kita tinggal masukin, tinggal jumlahin, udah dapat jawabannya. Selanjutnya ini yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu standar costing. Jadi ini detail-detail soalnya. Ini saya ada turunin ke sini agar lebih mudah. Dari material yang standarnya segini, ini aktualnya semua saya turunin di sini. Pertama itu kita disuruh cari MPV dan MUV-nya. Kita cari MPV dan MUV. Untuk mencari MPV dan MUV perlu diketahui beberapa hal kayak perlu diketahui ini sebagai berikut: actual price, standard price, actual quantity, dan standard quantity untuk mencari MPV dan MUV. Jadi actual price-nya itu kita dapat dari soalnya. Ini kita ambil dari material price-nya. Kenapa material price? Karena kita memang mencari materialnya, khusus untuk materialnya. Kita masukin ini 5,8, dan standard price-nya kita ambil dari standard cost sheet-nya tadi. Nih, $6. Lalu untuk yang actual quantity kita masukin dari yang aktual ini. Ada 465 kan. Untuk yang standard quantity kita kalikan rate yang ada di standard cost sheet dikalikan dengan 70.000 unit. Kenapa begitu? Karena kita kan tidak tahu angka sebenarnya itu berapa. Kita cuma tahu rate dari standar rate-nya saja. Jadi harus dikalikan dengan unit produce-nya, yaitu 70.000. Nah, lalu dia dapat hasilnya seperti berikut. Ini kita masukin aja sesuai rumusnya. Jadi actual price dikurang standard price dikali dengan 465.000. Nah, hasilnya minus, dan sebelahnya ada huruf F, itu artinya favorable. Kenapa? Berarti standard price-nya lebih tinggi daripada actual price-nya.
ini berarti kita untung sih, favorable. Sama juga dengan yang MUV, kita tinggal masukin, kita kurangin ini actual sama standar, terus kita kalikan dengan standard price, sih dapat 150 favorable. Lalu untuk yang nomor 2, nah kita perlu, kan kita hitung LRV sama LEV ini berdasarkan direct labor. Jadi yang actual hoursnya kita lihat dari actual hoursnya yang direct labor ini 150.000, kita tinggal masukin. Yang standar hour ini kan kita masih gak tahu ya kan si angka pastinya standarnya, jadi kita kalikan rate-nya dengan unit produce. Untuk ini yang rate-nya ini kita bagi, kenapa bagi, karena kita mau cari jadi ini kita bagi seperti ini karena kita mau cari unit costnya per jamnya gitu. Jadi udah didapat yang actual rate nya 13, dan yang standard rate kita tinggal ambil dari standard cost sheet nih $12. Jadi ini rumusnya aktual untuk cari LRV ya, actual rate dikurang standard rate dikalikan dengan actual hour. Jadi kita kalikan, pertama kita kurangi dulu actual rate nya dikurang dengan standard rate, kemudian dikalikan dengan actual hour. Jadi hasilnya itu 150.000, dia unfavorable. Kenapa? Karena aktualnya lebih besar daripada standarnya. Ini berarti kita rugi. Sama dengan LEV nya kita masukin sesuai rumus, actual hour dikurang standard hour dikalikan dengan standard rate, jadi kita dapat 120.000. Ini sama unfavorable karena dia standarnya lebih kecil daripada aktualnya, jadi kita rugi. Selanjutnya ini ada variabel OH. Jadi ini saya pisahkan. Ini ada yang aktual, budget, dan standar. Jadi yang aktual ini kita tinggal ambil dari tadi di soalnya kan sudah disebutkan. Nih dia langsung disebutkan seperti ini, aktual variable overhead total. Jadi kita tinggal masukin angkanya. Kalau yang budget ini kita harus dikali dulu. Kalau budget itu kita carinya rate, standar rate-nya, standar rate variable OH kita kalikan dengan actual hour. Jadi kita ambil rate-nya dari yang ini, kita ambil dari sini 2 hour sebenarnya nih, 2 hour kita kalikan dengan ini actual hour, jadi kita dapat 300.000. Kalau yang standar ini kita dapat dari standar yang tadi itu sama 2 hour kita kalikan dengan 140.000. Jadi ini kita dapat hasilnya 280.000. Ini di sini kita hitung spendingnya. Ini aktual dikurangi dengan budget, jadi kita tinggal ambil angka ini, dua ini yang aktual dengan yang budget. Untuk yang efisiensi kita lihat, kita kurangi budget dengan standar, hasilnya unfavorable. Kenapa? Karena ini aktualnya lebih besar daripada budget dan ini budgetnya lebih besar daripada standar, jadi dua-duanya unfavorable, kita rugi. Untuk yang fix OH sama, kita ambil juga dari yang di soal. Ini aktualnya sudah diketahui seperti yang variabel tadi. Yang fix OH nya juga udah diketahui 920.000. Oke, jadi kita masukin. Untuk yang budget
karena kita nggak tahu, kita pakai ini standar rate-nya yang fix 2 hours, kita kalikan dengan nih actual hours, sama sih, semuanya 300, sama juga yang standar juga sama, standar rate yang fix OH tadi kita kalikan dengan standard hours, jadi kita dapat hasilnya segini. Yang spending, kita hitung lagi spendingnya untuk yang fix OH, kita kurangi aktual dengan budgetnya, lalu yang ini efisiensinya kita kurangi budget dengan standar, sini dapat segini. Dan hasilnya juga unfavorable, kenapa? Karena aktual dan budgetnya lebih besar daripada standar price-nya, standar yang kita terapkan sih, kita rugi. Selanjutnya masuk yang ke nomor 5, nomor terakhir. Ini soalnya adalah job order costing. Jadi ini sudah diketahui dari soalnya, ada job AAA1, AAA2, dan BB1. Sini beginningnya untuk yang bulan Agustus, jadi ini yang job yang ada di bulan Agustus. Kita pertama cari dulu rate-nya, kan dia disuruh cari rate ya kan, based on direct labor cost. Jadi kita iniin aja, ini 1200 ini kita dapat dari nih 1200, kita bagi 2100 ini direct labor hour-nya. Nah dengan begitu kita dapat rate-nya. Rate-nya kita dapat 4/7 nih. Kemudian kita cari ending balance for each job as of 30 Agustus nih, ending Agustusnya kita bisa cari ending balance per job. Jadi kita masukin aja, kan ini balance-nya udah saya bilang yang ini tadi, yang ini, yang bagian atas ini balance-nya. Nah terus kita tinggal masukin darah materialnya, ini sesuai yang tadi di atas itu, ini 800, 2000, ini pokoknya semua sama dengan yang soal. Lalu untuk OH nya kan tadi kita udah dapat rate-nya, ini kita hitung berdasarkan direct labor hour, jadi kita kalikan aja 4/7 ini dikalikan dengan direct labor hour-nya nih, seperti ini, 1200 dikalikan 4/7. Begitu juga dengan yang lainnya, dengan yang AA2 dan BB1. Jadi kita totalin ini semua nih, kita totalin semuanya. Jadi total per jobnya kita udah dapat. Kita masuk ke ending balance. Di soal ini kan dikatakan calculate the ending balance of work in process, cost of goods sold, and sales revenue. Nih dia ada kasih tahu nih, before the end of August job AA1 dan BB1 complete and sold. Jadi udah jadi, terus udah terjual juga. Nah jadi yang belum terjual dan masih diproses itu kan AA2. Terus nanti ini sales revenue nya kan 30%, cost plus 30%, berarti costnya kita hitungnya kalau cost 100% berarti 130%. Oke. Jadi kita masukin aja, kan tadi udah saya bilang yang sisa itu job AA2, jadi kita masukin job AA2 nya ke WIP yang masih berjalan, masih diproses. Dan yang COGS yang sudah jadi dan terjual ini AA1 dan BB1, jadi kita masukin, kita tambahin 2 ini. Dan untuk sales revenue nya seperti yang saya tadi bilang, itu 130% dikalikan dengan COGS nya. 130.000 itu didapat dari cost plus, jadi costnya 100% dan plusnya itu 30%, jadi 130% dikalikan dengan COGS.
Jadi didapat hasil dari sales revenue-nya adalah 15.172,86. Oke. Jadi ini adalah penjelasan semua jawaban saya saat UTS akuntansi biaya. Sekian dan terima kasih.